Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu kebahagiaan yang besar bagi setiap muslim bisa berjumpa dengan saudara-saudarinya seiman yang begitu semangat dalam menuntut ilmu syar'i dan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah, menghempaskan rasa ngantuk, rasa malas yang biasa menyelimuti sebagian hamba-hamba Allah. Tetapi karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar dan juga harapan yang tinggi agar bahagia di akhirat, maka ya tubuh ini kita bawa untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan pemberat timbangan di hari yang tidak lagi bermanfaat harta kita, anak-anak kita, kecuali yang datang dengan hati yang selamat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, tema kita di kesempatan pagi ini adalah ketika badai menyapa. Ini badai apa Bapak Ibu? Badai apa ini? Yang terbayang apa? Badai apa? Angin topan? Angin ribut? Badai tsunami? Ini sebuah perumpamaan sebuah bahtera yang hendak berlayar, yaitu bahtera rumah tangga. Angin terkadang berhembus ke arah yang tidak kita inginkan. Bapak Ibu ingin berlayar ke pulau di utara tapi anginnya ke selatan atau ke barat atau ke timur. Laut yang tenang terkadang penuh dengan ombak dan badai. Angin yang kencang yang terkadang bisa membalikkan kapal tersebut. Jika nahkodanya tidak kuat, tidak teguh, dan awak-awak yang bersamanya tidak kompak, maka bisa berakhir dengan kehancuran. Maka rumah tangga ini sepertinya banyak yang belum berumah tangga nih, sebelah kanan saya ini. Ilmu ya sebelum praktek begitu ya. Rumah tangga itu Bapak Ibu tidak selamanya nyaman, enak, adem, dan tidak ada rumah tangga yang sempurna. Jika seseorang membayangkan rumah tangga itu hanya penuh dengan cinta dan bunga, hanya penuh dengan senyuman dan kebahagiaan, maka dia telah salah. Karena ada saatnya ujian-ujian, cobaan-cobaan,
atau yang kita sebut badai tadi menerpa rumah tangga. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia di muka bumi, yang paling tinggi akhlaknya, yang paling tepat perhitungannya, terkadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangganya. Ada kalanya sebagian istri minta nafkah di luar kemampuan Rasulullah. Ada kalanya sebagian istri berkumpul dan memprotes kebijakan atau sesuatu yang di luar kendali Rasulullah. Ada kalanya sebagian istri tidak mau didatangi oleh Rasulullah, bahkan berlindung kepada Allah sehingga diceraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keluarga manusia yang paling mulia. Bagaimanakah dengan kita? Tentu kita harus siap untuk menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan tersebut. Bukan bermaksud membenarkan atau mendukung prahara permasalahan rumah tangga, bukan. Tetapi pengetahuan akan hal itu menjadikan kita lebih siap. Karena syaitan Bapak Ibu tidak akan pernah berhenti untuk memisahkan suami dengan istrinya. Dan itu adalah keberhasilan terbesar bagi syaitan. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma', thumma yab'atsu sarayah fadnahu minhu manzilatan a'dhamahum fitnah. Yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadza wa kadza. Fayaqul ma sana'ta syai'a. Qal thumma yaji'u ahaduhum fayaqul ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Qal fayudnihi minhu wa yaqul ni'ma anta." Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Maka datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan mengatakan, "Aku telah melakukan begini dan begitu." Apa kata iblis? "Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun. Itu biasa." Kemudian datang yang lain dan berkata, "Aku tidak meninggalkan untuk digoda hingga aku berhasil memisahkan antara seorang suami dia dengan istrinya, bercerai." Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, "Sungguh hebat ya setan seperti engkau." Sehingga godaan rumah tangga ini sangat besar. Hal yang kecil saja dihiasi oleh setan supaya jadi besar. Hanya gara-gara beda cara makan bubur saja bisa berantem. Ya. Suaminya misalnya gak suka diaduk, istrinya sangat suka diaduk. Tanpa izin suami, si istrinya ngaduk punya suami. Apa yang terjadi? Ya. Syaitan ingin membesarkan permasalahan-permasalahan yang kecil. Hanya karena hal-hal yang kecil dijadikan besar oleh syaitan. Padahal kalau kita ingat ketika kita menikah tujuannya apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kita nikah itu ingin tenang, ingin penuh rasa cinta, ingin penuh rasa sayang.
Tetapi ya, perjalanan tidak semudah yang kita bayangkan. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa penyebab adanya badai di rumah tangga? Apa saja yang harus kita waspadai, kita antisipasi dan kita hindarkan? Kemudian apa solusinya? Insya Allah kita akan kaji di kesempatan ini. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, di antara sebab yang sangat besar adanya badai atau prahara rumah tangga adalah salah pilih pasangan. Salah dalam memilih pasangan dari awal. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu biasanya dinikahi karena 4 hal. Limaliha walihasabiha wa jamaliha walidiniha. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Ya, wanita biasanya dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena kedudukannya, keturunan yang sangat bagus, karena parasnya yang cantik, dan karena agamanya. Kata Rasulullah, maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya. Engkau menikahi dia karena memang agama dia bagus. Jika demikian niscaya engkau akan beruntung. Jika tidak melakukannya engkau akan merugi. Maka seseorang ketika memilih, silahkan karena dia cantik, karena dia kaya, karena dia keturunan bagus, tetapi yang menjadi penentu di akhirnya hendaknya bagaimana agamanya. Jika agamanya bagus, maka lanjutkan. Jika tidak, maka waspadalah. Engkau akan merugi jika engkau tetap lanjut padahal agamanya tidak bagus. Bukan hanya memilih wanita, bahkan para wanita pun sama. Ketika memilih laki-laki, kata Rasulullah SAW, ya, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasad. Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang saleh, yang kalian ridhoi agamanya, yang kalian ridhoi akhlaknya, bagus agamanya ini, apa yang harus kita lakukan? Jika datang kepada bapak seorang pemuda yang baik, ingin melamar putri bapak, dia enggak bawa harta, dia juga bukan keturunan ningrat, ketampanannya juga tidak terlalu tampan banget gitu, tapi dia bagus agamanya, Pak. Maka terimalah dia, nikahkan putrinya dengan pemuda tersebut. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. Hadis riwayat Tirmidzi dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis hasan. Jadi salah pilih pasangan ini pertama. Yang dilihat sisi keduniawian semata. Tidak peduli agamanya seperti apa, selama dia cantik atau tampan saya mau. Kata sebagian orang begitu. Selama dia kaya
agamanya jeblok juga nggak apa-apa. Yang penting duit. Yang penting duit. Yang penting hartanya banyak. Tidak melihat agamanya, lihat orang tuanya saja. Orang tuanya kiai, orang tuanya ustadz, orang tuanya pejabat. Sudah cukup bagi saya. Walaupun anaknya mungkin buruk agamanya. Bapak Ibu, iman itu tidak bisa diwarisi. Akhlak tidak bisa diwarisi. Kecuali yang Allah rahmati. Tetapi ada sebagian orang tuanya soleh, anaknya tidak sesoleh orang tuanya. Maka jangan hanya melihat orang tuanya. Karena kita menikah dengan anaknya bukan dengan orang tuanya. Silahkan jadi pertimbangan, kecantikannya iya, ketampanannya iya, hartanya iya, jadi pertimbangan. Tetapi jangan jadi penentu. Yang jadi penentu adalah agamanya. Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Pilih karena agamanya kau akan beruntung. Jika tidak kau akan merugi jika kau tidak pilih karena agamanya. Akan muncul banyak badai di belakang. Akan banyak prahara yang timbul di kemudian hari. Jangan terlalu percaya diri Bapak Ibu, saya bisa merubahnya, saya bisa mendidiknya, saya bisa mengarahkannya. Kecantikan wanita yang tidak diiringi dengan kesolehan, kecantikannya pudar. Demikian juga ketampanan pria. Banyak wanita menderita padahal suaminya kaya raya. Ya, maka jangan salah pilih. Ketika salah pilih, maka badai sudah siap menghantam bahtera kita. Kemudian termasuk salah memilih juga tidak melihat dengan jelas ketika akan menikah. Tidak nazar. Karena yang dipilih bukan hanya agamanya, tetapi juga seseorang yang akan hidup bersama kita dalam waktu yang sangat lama, mungkin sampai ajal memisahkan kita. Kata Rasulullah SAW kepada seorang sahabat yang akan menikah, anadzarta ilaiha, engkau sudah lihat belum wanitanya? Udah perhatikan gak gimana fisiknya? Qala la, belum. Kata Rasulullah, unzur ilaiha fa innahu ajdaru ay yaduma bainakuma. Lihatlah calon pasanganmu. Srek apa enggak, cocok apa enggak sesuai dengan kriteria yang engkau inginkan. Karena dengan melihat langsung, ya, kemudian engkau istikharah, setelah itu lebih akan menguatkan kelanggengan di antara kalian berdua. Jadi tidak tepat juga, saya yang penting agamanya, saya tidak mau melihat fisiknya. Ayo, nazar tidak cukup, tidak perlu, cukup saya tahu dia solehah. Dia tidak pernah melihatnya hingga akhirnya ketika sudah menikah dan dia terkaget-kaget gitu. Kok begini? Kemarin disuruh lihat, kenapa nggak mau? Ya, maka jangan salah pilih juga. Hendaknya memang seseorang yang sesuai dengan kriteria dan harapan kita. Itu tidak mengapa. Seseorang ingin yang ramping, kurang suka dengan yang gemuk misalnya. Atau sebaliknya, ingin yang gemuk, gak suka dengan yang ramping. Seseorang ingin yang tinggi, tidak suka dengan yang pendek.
Atau sebaliknya ingin yang pendek tidak suka yang tinggi. Seseorang ingin yang berwarna hitam tidak suka sama yang putih. Atau sebaliknya, suka yang putih nggak suka sama yang hitam. Suka yang dengan giginya maju dan tidak suka dengan yang rata. Atau sebaliknya, suka yang rata tidak suka dengan gigi yang maju. Lihatlah pasangannya, lihat calonnya. Ini akan jadi suami saya, ini yang akan jadi istri saya. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Rasulullah memerintahkan lihat, nazar, lihat dengan jelas, jangan malu-malu nggak ngelihat, ya hingga akhirnya menimbulkan penyesalan. Jadi salah pilih pasangan ini sangat beresiko sekali. Oleh karena itu Islam sangat memperhatikan perkara ini. Siapa yang harus dipilih? Terutama agamanya dan tidak mengapa melihat dari sisi yang lainnya terutama fisiknya. Karena tampan, cantik, menarik atau tidak itu perkara relatif. Bisa jadi tidak menarik buat sebagian orang, tetapi sangat menarik bagi sebagian yang lain. Maka biarlah seseorang berkumpul dengan orang-orang yang memang tertarik kepadanya. Cinta tidak perlu dipaksakan. Ya. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, di antara sebab-sebab munculnya prahara atau badai dalam rumah tangga adalah nusyuznya istri atau suami. Nusyuznya istri atau suami. Sebagian kita mengira nusyuz itu hanya dari istri. Ya. Padahal nusyuz itu bukan hanya istri yang bisa melakukannya, suami pun bisa. Nusyuz secara bahasa dari kata nasyuz artinya tempat yang tinggi. Sedangkan menurut istilah, nusyuz adalah membangkangnya istri terhadap suami. Dalam hal-hal yang telah Allah wajibkan atas istri untuk mentaatinya. Ya, membangkangnya istri terhadap suami dalam hal yang telah Allah wajibkan atas istri untuk mentaatinya. Seakan-akan istri bersikap angkuh, ya, tinggi terhadap suaminya tersebut. Kita semua mengetahui Bapak Ibu bahwa hak suami atas istrinya itu sangat besar sekali. Rasulullah SAW bersabda, haqquz zawji ala zawjatihi an law kana bihi qarhatun falahasatha ma addat haqqahu. Hak suami atas istrinya itu sangat besar. Hingga seandainya suami mempunyai luka bernanah, ini seandainya, bukan berarti dipraktekkan, bukan. Perumpamaan. Seandainya suami punya luka bernanah, lalu istri membersihkan, menjilatnya, maka hal itu belum dianggap istri telah menunaikan haknya. Saking besarnya hak suami tersebut. Ya. Tapi ingat, bukan berarti itu harus dipraktekkan. Bapak punya luka, istriku nih jilat nih. Oh, tidak boleh. Ini perumpamaan, Pak. Saking besarnya. Sama seperti Rasulullah SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha."
sekiranya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada sesamanya, tentu kata Rasulullah akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya, bukan berarti boleh istri tidak boleh sujud kepada suaminya, karena tidak boleh sujud kepada makhluk. Ya, tapi ini perumpamaan yang menunjukkan betapa besarnya hak suami atas istri. Makanya wanita yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak suaminya, surga jaminannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang wanita salat 5 waktu, puasa Ramadan selama 1 bulan, dia menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, jauh dari kegenitan, centil, apalagi sampai berselingkuh di belakang suaminya. Kemudian dia mentaati suaminya, benar-benar taat sama suaminya, akan dikatakan kepadanya, silahkan masuk surga wahai wanita. Ini kabar gembira bagi para ummahat, para akhwat, ya, yang bisa menunaikan hak Allah dan suaminya. Dikatakan kepadanya, masuklah surga dari pintu mana saja engkau kehendaki. Ini yang seharusnya wanita kepada suami, mentaati. Tetapi ada sebagian wanita yang nusyuz, tidak mau taat, merasa diri lebih tinggi dari suaminya, tidak mau nurut, maka ini yang disebut dengan nusyuz. Dan tentunya ini haram hukumnya. Haram hukumnya bagi istri untuk berbuat nusyuz, karena Allah telah menjadikan tindakan ini sebuah hukuman terhadap istri yang nusyuz. Dalam surat An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nusyuzahunna, dan ya, wanita-wanita yang kamu khawatirkan mereka berbuat nusyuz, ada hukumannya. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Ya, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka. Kemudian hajarlah mereka di tempat tidurnya, pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Dan jika mereka mentaatimu setelah dinasehati atau dihajar atau dipukul dengan pukulan pelan yang tidak menyakiti, jangan mencari-cari alasan, jalan untuk menyusahkan istrimu tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jadi banyak prahara disebabkan oleh nusyuz istri atau suami. Bagaimana nusyuz suami? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 128. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha wasulhu khair. Jika seorang istri khawatir akan nusyuz atau sikap acuh tak acuh suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian. Yang sebenarnya perdamaian itu lebih baik, ya, bagi mereka. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Maka nusyuz ini sangat berbahaya dan harus segera ditangani. Bagaimana caranya menangani nusyuz? Yang pertama kata Allah, fa'idhuhunna. Yang pertama, suami menasehatinya dengan lemah lembut, pelan-pelan, mengingatkan istrinya akan kewajiban untuk mentaati dan tidak menentang
sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Dan suami harus pintar Bapak Ibu, melihat situasi, kondisi, kesempatan yang pas untuk nasihatin istrinya. Saat istri emosi sangat sulit untuk dinasehati, maka cari waktu yang pas, yang bisa kita bicara dari hati ke hati. Istriku, aku mencintaimu. Sayang bukan hanya di dunia, tapi ingin ya kita sampai ke surga. Tindakanmu kemarin itu tidak diperbolehkan dalam syariat, karena itu termasuk menentang suami. Ya, bukankah engkau mengetahui bahwa istri tidak boleh menentang suami? Wajib mentaati suami, terus nasihatkan. Bacakan ayat Al-Quran. Allah berfirman, "Fassalihatu qanitat hafizat lil ghaibi mimma hafizallah." Bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasihati istrinya dengan lemah lembut, dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang. Jangan tiba-tiba suami langsung marah, langsung ngebentak-bentak, langsung menghukum, langsung dengan tindakan tanpa ada nasihat yang baik. Karena jiwa manusia berbeda-beda. Ada di antara mereka dinasihati dengan lemah lembut pun bisa. Ya, ada sebagian istri dinasihati dengan pelan-pelan pun bisa. Ya, terutama para istri yang cinta Allah dan cinta negeri akhirat, yang mudah diingatkan untuk kembali di jalan Allah, maka mereka berhak untuk mendapatkan kalimat-kalimat yang baik. Tapi memang ada istri yang agak sulit dengan nasihat yang baik. Tidak cukup dengan satu kata, dua kata, dengan nasihat-nasihat, maka wahjuruhunna fil madhaji, mendiamkan, menghajar istri di tempat tidurnya, tidak mendekatinya, tidak tidur bersamanya, tidak menggaulinya, dengan niat ingin memberikan pelajaran bagi istri. Maka harus dipastikan bahwa metode tersebut akan pas bagi istri kita. Karena tujuannya mengobati, tujuannya memperbaiki. Jika metode tersebut pas, maka lanjutkan. Tapi jika tidak perlu dilanjutkan. Ada sebagian istri kita tidak mengajaknya bicara saja sudah mengerti. Ini suami saya lagi marah nih. Biasanya si suami kirim pesan duluan ke istrinya dari tempat kerja, "Assalamualaikum sayangku, gimana kabar di rumah?" Biasa nanya, biasa nelpon, tapi ini enggak pernah. Tumben-tumbenan suami enggak ngehubungin. Oh, ada sesuatu kah? Suami lagi marah kah? Ya. Biasanya merayu istri ketika di rumah, ini tidak, diam saja. Sebagian istri ada yang menyadari, mengetahui suami sedang tidak suka kepadanya dengan sikap menghajar tersebut. Maka ini bermanfaat bagi istri tersebut, sehingga dia minta maaf, dia mendekat dan memperbaiki, dia berusaha untuk mendekati suaminya. Tiba-tiba masak yang enak, menyajikan pada suaminya, ya, dan seterusnya. Maka jika istri sudah melakukan dan memperbaiki dirinya, suami jangan mencari-cari alasan lagi, kesalahan-kesalahan si istri. Jika tidak, dihajar tidak mempan, fadribuhunna, ya, maka pukul, tapi pukulan yang tidak menyakiti. Ya, kata Rasulullah, wadribuhunna darban ghaira mubarrih, pukul dengan pukulan yang tidak melukai, tidak memukul wajah, tidak memukul bagian-bagian yang sensitif, yang sangat menyakitkan, dan tidak meninggalkan bekas luka. Ya, dan ini sangat pas dengan hukum di negara kita. Jika ada tuduhan KDRT fisik,
harus ada visum. Maka pukulan seorang suami kepada istri untuk mendidik itu tidak bisa divisum. Karena tidak ada bekasnya. Dan tidak boleh memang ada bekasnya. Bukan pukulan kemarahan yang penuh dengan dendam dan kebencian, tetapi pukulan sayang untuk mendidik dia. Ya bukan pukulan yang menyakiti dan menghinakan. Seperti yang dilakukan orang-orang jahil yang memukul wajah istrinya, memukul kepala istrinya, mematahkan tangan dan kakinya, mematahkan tulang rusuknya dan seterusnya. Bukan seperti itu. Islam sangat ya menghormati dan menghargai wanita. Pada dasarnya tidak boleh memukul wanita. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul pembantu. Tidak pernah memukul wanita. Beliau hanya memukul apa? Ketika dalam jihad fi sabilillah. Jadi bukan ajaran Islam yang suka memukul gitu. Bahkan tercela dalam Islam. Kata Rasulullah, adapun Abu Jaham fadarrabun linnisa, itu kurang bagus karena dia sering memukul wanita. Tidak direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan beralasan dengan ayat ini kemudian seorang suami bermudah-mudahan memukul istrinya, melakukan KDRT terhadap istrinya. Nah jadi ya ini hukuman nusyuz. Tujuannya apa? Ingin mengajak dia kembali. Ayo kembali menjadi istri yang baik. Kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada suaminya. Kemudian di antara sebab tadi disebutkan nusyuz istri. Nah, nusyuz suami tadi bagaimana? Ya, yang cuek sama istrinya, tidak peduli sama istrinya. Maka di antara solusi yang ditawarkan adalah berdamai dengan suaminya tersebut. Untuk menarik hati suami sementara istri mengalah. Ya, ayyusliha bainahuma sulha. Dan Allah mengatakan wasulhu khair. Dan bagaimanapun perdamaian itu baik. Ya sudah suamiku, ya supaya dia reda dulu suaminya. Untuk sementara nafkah setengah aja deh nggak apa-apa. Ya, nafkah setengah. Jika suaminya lebih dari satu untuk sementara nggak apa-apa. Ya jatahku untuk istrimu yang lain dulu. Menyerah sementara sampai suami benar-benar luluh dan bisa diajak bicara, bisa diluruskan kembali ke jalan yang benar. Karena sekali lagi baik wanita maupun lelaki, suami atau istri, ketika mereka marah, emosi itu sulit untuk diluruskan. Maka tidak ada gunanya terus-menerus ya dalam pertikaian. Harus ada yang mengalah. Imma suaminya ngalah ke istrinya atau istri ngalah ke suaminya. Lihat siapa yang saat itu bisa mengalah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Selanjutnya sebab bahtera diterpa badai adalah percekcokan yang tidak kunjung damai. Perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Apapun dipermasalahkan, apapun diperselisihkan. Maka dalam surat An-Nisa ayat 35 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jika kamu khawatir ada persengketaan, percekcokan yang sangat kuat antara keduanya yang bisa membuat mereka terpisah, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan.
Jika keduanya menginginkan perdamaian, Allah akan memberikan taufik kepada keduanya. Ini sudah tidak bisa berbicara. Ya makanya konflik itu ada dua macam. Konflik rumah tangga ada dua macam. Yang pertama konflik tertutup. Dan yang kedua konflik terbuka. Konflik tertutup itu masih dipendam dalam hati. Suami sangat tidak suka dengan sikap-sikap istri, tapi masih dia pendam. Dia belum bisa berbicara ke istrinya. Dia hanya membalas dengan sikap-sikapnya yang lain. Demikian istri juga tidak suka dengan suaminya dengan sikap-sikapnya, dan dia balas dengan sikap-sikap yang lain. Ini sebenarnya sudah terjadi perang, tetapi mereka belum terbuka gitu. Terkadang sebabnya putus asa. Ini kalau saya bicara juga nggak akan manfaat. Akhirnya dia hanya memendam. Juga terkadang sebabnya khawatir menimbulkan yang lebih besar. Kalau saya protes, kalau saya bicara, nanti malah terjadi permasalahan yang lebih besar lagi. Nah, yang kedua konflik terbuka. Suami istri benar-benar mengungkapkan permasalahannya. Istri menyebutkan begini, suami juga menyebutkan begini. Terjadi percekcokan yang dahsyat. Ingat ya, ketika menghajar saja, kata Rasulullah di antara hak istri tidak boleh menghajar istri kecuali di rumahnya. Itu tujuannya apa? Wala yahjurha illa fil bait. Kenapa? Di luar rumah enggak boleh. Supaya konflik rumah tangga tidak ketahuan di luar. Maka adanya sosmed ini sangat berbahaya. Yang tadinya tertutup rapat di rumah, enggak keluar pintu, tiba-tiba keluar melalui internet. Bikin status di Facebook, bikin status di WhatsApp, curhat tentang rumah tangganya. Ya, maka ini semakin besar permasalahannya. Ya, tujuan menghajar di rumah, gak boleh di luar, itu supaya tertutup rapat permasalahan rumah tangga. Selesaikan berdua. Ini ada masalah di antara kita. Tetapi kalau sudah diupayakan permasalahan berdua gak bisa, itu bukan dengan ribut di sosmed atau ribut ke tetangga sana tetangga sini, bukan. Tetapi mencari juru damai. Sepertinya kita sudah gak bisa ini ngomong. Dan satu lagi Pak, mumpung saya ingat, ketika bermasalah dengan istri, menghajar istri, itu gak boleh ketahuan sama anak. Anak yang ada di rumah tidak boleh tahu bapak ibunya ribut. Ya, biarkan bapak ibu yang menyelesaikan, anak gak boleh tahu. Maka kalaupun ribut ketika anaknya gak ada, kalau mau berbicara ajak ke kamar, anaknya tidak tahu. Ya di depan anak-anak semuanya tersenyum kedua-duanya. Kalau anak saja nggak boleh tahu, bagaimana dengan tetangga, bagaimana dengan orang lain? Maka sangat ya berbahaya orang yang sedikit-sedikit curhat di sosmed itu. Karena tidak menutup kemungkinan permasalahan rumah tangga pun akan dia curhatkan. Ibu-ibu pengajian jadi pada tahu masalah rumah tangga. Bapak-bapak di pasar pada tahu masalah rumah tangga. Se-Indonesia Raya baca status Facebook misalnya. Ya, jadi dari Sabang sampai Merauke harus tahu permasalahan rumah tangga. Padahal masalah rumah tangga juga dialami oleh orang lain juga, yang mungkin masalahnya lebih besar daripada itu. Ya, jadi yang terbaik adalah mengirimkan juru damai. Dan orang yang dipilih adalah orang-orang yang benar-benar mengerti ilmu syar'i. Maka ya, ini tuh ada apa masalahnya? Ya, tim islah ini, juru damai dari kedua belah pihak. Ini ada masalah apa? Dicari sumber permasalahannya.
Bukankah awal dulu waktu menikah ingin sakinah mawaddah warahmah? Punya tujuan yang mulia untuk dunia dan akhirat. Ini kenapa bisa terjadi huru-hara seperti ini? Ada masalah apa? Ya, maka dicarikan solusi. Dan ingat tadi ayat wasulhu khair. Perdamaian itu lebih baik. Ada kalanya kita mengalah. Ya, ada kalanya kita mengalah. Dituntut ini, menginginkan itu. Tidak suka ini, tidak suka itu. Dicarikan solusi. Tenangkan kedua belah pihak. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Dan percekcokan itu juga di antara sebabnya karena belum siapnya ilmu dan mental dalam pernikahan. Ketika pemerintah menetapkan ya syarat pernikahan itu 19 tahun bagi wanita, mungkin karena melihat banyak kasus perceraian wanita-wanita muda. Ya. Atau para pemuda yang begitu mudah bercerai. Karena tidak siap ilmu dan tidak siap mental. Tidak siap melihat perbedaan antara suami dengan istri. Suaminya suka ke gunung, istri suka ke pantai. Mau jalan-jalan pagi hari berantem. Rebutan setir. Ya. Bukannya dengan bahagia, akhirnya dengan cemberut dan merana. Kenapa? Karena keinginannya tidak keturutan. Dan suami penuh dengan egonya. Maka bekali diri dengan ilmu, ya, sehingga mental kita pun siap. Ya, walaupun dalam Islam ilmu itu tidak dilihat, atau ilmu dan mental kesiapan seseorang tidak dilihat dari usia. Bisa jadi usia sudah 30 tahun tapi mental masih anak kecil. Bisa jadi umur belasan tahun tapi mentalnya sudah dewasa. Sebagian orang menerapkan apa yang ada di rumah untuk kehidupannya. Dia lihat bapaknya begitu tegas sama ibunya nggak pernah melawan, ibunya nggak pernah punya keinginan. Ya, penuh dengan kediktatoran, dia terapkan pada keluarganya. Oh, di keluarga saya begini, seharusnya wanita begini. Ini karena kurangnya ilmu. Ini karena kurangnya ilmu. Banyak orang yang berpisah, bercerai hanya karena permasalahan-permasalahan teknis saja. Hanya karena permasalahan-permasalahan teknis. Misalnya, ya ketika Lebaran. Ketika Lebaran, istrinya ingin Lebaran sama orang tuanya. Si suami ingin Lebaran sama orang tuanya dan beda tempat. Padahal seharinya hanya satu. Mereka tidak bisa menyelesaikan masalah Lebaran. Ya. Baik suaminya maupun istrinya tidak bisa dengan mentalnya, dengan ilmunya untuk menyelesaikan ini mau kemana dulu Lebaran. Ya, maka sangat dibutuhkan ilmu dan juga mental yang cukup dalam pernikahan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Sebab berikutnya, tadi sebagian sebab sudah saya sebutkan solusinya kan sekalian. Adalah ketimpangan dalam hak dan kewajiban. Sebagian pasangan suami istri itu hanya menuntut haknya saja. Dan dia melupakan kewajiban kepada pasangannya. Ya, seorang suami hanya membaca bagian hak-hak istri. Hak istri dibacakan tiap hari ke istrinya. Hak suami. Istriku, hak suami itu yang pertama harus ditaati, yang kedua harus dilayani, yang ketiga gini terus. Besoknya bacakan lagi hak suami. Sedangkan si suami tidak pernah memperhatikan hak istri. Hak untuk dipergauli dengan baik, hak untuk diajak bicara dengan lemah lembut, hak untuk dibimbing dengan cara yang baik. Hak nafkah lahir dan batin yang cukup. Demikian sebaliknya, istri hanya menuntut hak dari suaminya. Suami baru datang kerja, mana dompetnya? Langsung dicek, ini kok kosong dompet ini. Mana ATM-nya sini, saya cek. Ini hari gajian kenapa kosong begini?
Padahal gajinya ditunda besok itu. Hanya dilihat hak-hak istri tanpa melihat kewajiban dirinya. Maka ketimpangan ini akan menimbulkan permasalahan yang sangat besar. Seharusnya solusinya suami ataupun istri dia dahulukan menunaikan kewajibannya, ya, menunaikan hak pasangannya dan banyak meminta kepada Allah agar pasangannya dibukakan hati untuk menunaikan kewajibannya. Kalian tunaikan hak-hak mereka dan minta hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah menyalahkan pasangan. Ya, kata Rasulullah dalam segala hal, ya, faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang mendapati kebaikan maka bersyukur pada Allah, siapa yang tidak mendapatkan kebaikan maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Muhasabah, introspeksi. Pasangan begini bisa jadi karena saya, sikap saya yang salah. Bahkan bisa jadi karena dosa dan kesalahan saya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidaklah aku melakukan suatu dosa kecuali aku lihat pengaruhnya pada istriku, pada anakku. Ya, jangan mudah menyalahkan. Ya, maka itu beberapa sebab dan juga beberapa solusinya. Ya, maka jangan pernah mengambil keputusan apapun bagi suami istri kecuali dalam keadaan tenang, dalam keadaan berilmu dan sudah musyawarah kepada ahli ilmu. Jangan tergesa-gesa. Jangan mengambil keputusan saya ingin berpisah, saya ingin bercerai, saya mundur saja, saya tidak tahan lagi dan seterusnya. Kemudian tadi sebelum menyalahkan pasangan, introspeksi dan menyalahkan diri kita sendiri dan memperbaiki ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-duga. Allah akan memberikan jalan keluar atas permasalahan rumah tangga kita pasti. Perbaiki ya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pastikan juga nafkah dari sumber yang halal. Jangan hanya memikirkan yang penting nafkah dan nafkah tanpa kita lihat ini sumbernya halal atau tidak, syubhat atau tidak. Karena sumber nafkah yang halal akan mempengaruhi kebaikan rumah tangganya. Dan jika di sana ada yang syubhat atau haram, akan rusak rumah tangganya, rusak istrinya dan juga rusak anaknya. Dan hendaknya suami istri ya dalam menghadapi badai memenuhi diri dengan penuh kesabaran dan komunikasi dialog yang baik ya, serta jika tidak mampu tadi mencari penengah yang adil. Wallahu alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga rumah tangga kita semua dan rumah tangga kaum muslimin dijauhkan dari segala mara bahaya, badai dan juga prahara. Dan tidak ada permasalahan kecuali pasti ada solusinya. Dan sungguh pada kitabullah dan sunnah Rasulullah ada solusi-solusi yang sangat jelas. Ya, wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya jika ada hal yang ingin ditanyakan dari Bapak dan Ibu sekalian dipersilahkan.